teknologi. Jadi ini adalah masa-masa yang luar biasa. Kita hidup di zaman yang serba canggih, sehingga walaupun kita berjauhan, tetap kita bisa bersama-sama. Malah sekarang biayanya murah, tidak pakai biaya juga bisa bertemu dengan semua dari pulau, dari semua benua tanpa batas. Luar biasa. Nah, hari ini kita berbicara tentang kesehatan jiwa. Saya buka dulu PowerPoint saya ya. Tentang kesehatan jiwa. Saya buka dulu ayat firman Tuhan. Bentar ya. Oke. Tentang kesehatan jiwa, sebelum saya buka ayatnya, kita Bapak Ibu ya, saya kebiasaan ngomong Bapak Ibu. Ibu-ibu semuanya kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini firman Tuhan berkata bahwa kita harus bisa menjaga hati kita. Kenapa? Hati kita adalah pintu. Jadi kita punya hati itu adalah pintu. Pintu masuk segala hal yang rohani. Pintu masuk segala hal, baik itu yang dari Allah, juga yang dari roh-roh jahat. Itu masuknya adalah melalui pintu hati. Itu sebabnya firman Tuhan itu mengatakan jagalah hatimu. Karena yang menjaga hati bukan Tuhan. Yang menjaga hati adalah kita. Itu sebabnya kita semuanya harus menguasai hati kita supaya hati kita tetap terjaga. Mungkin Pak Ibu-ibu akan ada yang bertanya begini, kenapa yang pintu masuk roh-roh jahat itu bukan pikiran, tapi hati? Kita harus tahu bahwa pikiran itu, kalau saya gambarin, itu seperti halaman. Pikiran itu adalah medan perang, medan pertempuran. Tetapi pintu masuk untuk memasuki hidup kita, iblis bisa masuk atau roh Allah bisa masuk, itu bukan di pikiran tetapi hati. Itu sebabnya dua hal ini yang kita harus jaga, hati dan pikiran. Firman Tuhan berkata begini, apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku, dan apa yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Jadi di dalam kehidupan kita, itu pikiran dan hati kita jaga, terutama perempuan ya. Perempuan itu kan suka mikir dan suka menyimpan segala sesuatu di dalam hati. Nah, itu yang berbahaya. Nah, sekarang tentang pikiran dulu ya, sebelum kita buka ayatnya. Pikiran itu adalah medan peperangan. Makanya kita seringkali misalnya pada waktu pandemi atau pada waktu tersinggung dan sebagainya, itu pikiran yang memutuskan apakah saya sakit hati, ataukah saya mau tetap khawatir atau tidak, itu peperangannya di hati. Tetapi pada waktu kita memutuskan untuk mulai khawatir, kita memutuskan menangkap pikiran itu untuk khawatir, lalu hati kita meresponi, kita mulai nggak percaya, kita mulai tidak punya iman. Nah, berarti pintu hati kita ini sudah mulai runtuh. Karena peperangannya tadi kan di halaman, ya kan? Di halaman, kalau yang di halaman peperangan di pikiran kita nggak menang, maka iblis itu bisa memasuki hati kita. Nah, kalau sudah hati kita mulai roboh, iblis bisa menguasai kita. Nah, kita nanti akan tidak hanya bicara tentang masalah hati yang mengalami roboh dan sebagainya. Bentar ya. Saya buka ayatnya dulu. Firman Tuhan berkata begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di sini dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk untuk mendapatkannya. Nah, di sini dikatakan Tuhan mengetok di muka pintu. Kenapa Tuhan mengetok pintu hati kita? Kenapa Tuhan tidak langsung masuk? Karena kita ini sudah diberikan Tuhan hak untuk memilih. Kita ini punya hak untuk mengambil keputusan. Itu sebabnya hak memilih itu adalah pintu. Kita mau buka pintu atau tidak, itu keputusan kita. Itu sebabnya Tuhan itu hanya bisa masuk di dalam hati kita kalau kita membukanya, karena pintu adalah hati. Pertama kita diajar, kita punya pikiran, berpikir bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, lalu kita membuka hati. Nah, kita akan melihat kenapa sih pintu itu adalah kita ya. Zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan ya, dulu kan ada banyak peperangan itu, zaman dulu itu pintu itu tidak ada handle-nya. Pintu itu hanya ada besi bulat, itu hanya untuk mengetok dari luar, supaya orang dari dalam mendengarnya. Kenapa? Karena zaman dulu terutama istana-istana, rumah-rumah itu kan semuanya ada di dalam sebuah kerajaan, itu kan sebuah misalnya kota atau sebuah negara itu ada bentengnya, selalu ada bentengnya. Dan bentengnya itu, pintunya itu hanya bisa dibuka dari dalam. Demikian juga dengan pintu-pintu yang ada di pinggiran kota. Nah, seperti ini juga. Ini juga tidak ada handle-nya. Semua pintu hanya bisa dibuka dari dalam. Demikian juga dengan pintu ini ya. Saya kasih contoh banyak ini. Biasanya kan ada benteng-benteng, baru rumah-rumah rakyat dan istana itu ada di dalam benteng. Jadi semuanya hanya bisa dibuka dari dalam. Ini hanya ada besi bulat itu hanya untuk mengetok pintu. Nah, posisi pintu ini semuanya ya. Maaf ya, ini komputer baru jadi agak kaku. Jadi posisi pintu hati kita itu sama seperti dulu. Pintu itu selalu bisa dibuka dan ditutup hanya oleh orang yang memiliki pintu. Pintu hati hanya bisa dibuka dari dalam dan posisi pintunya itu membukanya itu posisinya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kenapa? Pintunya itu menutupnya begini, karena kalau ada musuh masuk, terbuka pintunya, itu lebih bisa untuk mendorong keluar. Kalau pintunya terbukanya begini ya kan, terbukanya ke dalam, waktu ada musuh masuk, kita bisa mendorong iblis itu musuh untuk keluar. Tapi kalau pintunya terbukanya modelnya begini, kalau iblis mau masuk, kita mau nutup itu bingung. Karena kalau mau nutup, iblisnya akan bisa atau musuh bisa ikut masuk. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar tentang kesehatan jiwa. Bagaimana kesehatan jiwa dimulai dari kita bisa menjaga hati dan pikiran. Hati ini harus bisa dijaga. Karena yang bisa membuka dan menutup hati kita hanya kita. Tuhan itu bisa menjaga kita lewat menutup bungkus kita dengan darah Yesus. Tuhan juga bisa menjaga kita lewat pelayanan malaikat. Tuhan bisa menjaga lewat tudung ilahi. Kita semua kan ada tudung ilahi ya, seperti kaca. Kemudian Tuhan juga bisa melindungi kita dengan selengkap senjata Allah. Tuhan juga bisa melindungi kita dengan firman. Makanya kalau kita lagi peperangan rohani di pikiran, di hati, kita bisa lawan dengan firman. Kita juga bisa dijaga Tuhan dengan api Roh Kudus. Tuhan juga bisa menjaga kita lewat pengurapan dan banyak hal. Tetapi
Tuhan tidak bisa menjaga hati kita. Karena yang bisa menjaga hati adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hati ini adalah kuncinya kita yang memegang. Yaitu tadi, hak untuk memilih. Kuncinya adalah hak untuk memilih kepada siapa kita mau membukakan pintu. Nah, kita sekarang mulai melihat, kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang Kristen yang sudah lama menjadi orang percaya, atau meskipun bukan menjadi seorang Kristen, kita ini adalah wanita-wanita yang sudah dewasa, tentu kita sudah mengerti tentang arti memilih. Kita sudah tahu tentang arti membuat keputusan, karena kita dewasa. Cuma memang ada karakter-karakter di dalam hidup kita yang tidak dewasa, tapi paling tidak kita itu tahu bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, hari ini saya agak salah paham ya, karena judulnya kesehatan jiwa, jadi saya banyak bicara kesehatan jiwa, tetapi saya nggak tahu ternyata kesehatan jiwa di masa pandemi. Di masa pandeminya saya nggak baca, jadi cuma kesehatan jiwa. Yang di masa pandemi next time ya, saya akan ajarkan apa yang kita harus lakukan di masa pandemi. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa kita ini Tuhan itu bisa menjaga hidup kita, tetapi pintu hati adalah kita. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Harus selalu waspada. Yang menjaga adalah kita. Nah, tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak yang masih kecil, dia belum tahu bagaimana menjaga hati. Dan bahkan mereka belum tahu bagaimana menjaga pikirannya. Mereka tidak tahu arti memilih. Bahkan mereka tidak tahu apa itu arti membuat pilihan-pilihan dan konsekuensinya. Anak kecil itu seperti spons. Apa saja yang masuk di dalam pikirannya atau apa saja yang dia lihat, dia dengar, itu semuanya akan diserap semuanya. Karena anak kecil tidak bisa memilah dan tidak bisa memilih. Semuanya diserap. Itu sebabnya kenapa pada waktu kita punya anak, kita menghadapi anak-anak kecil, mungkin bukan anak kita sebagai orang-orang yang dewasa harus bisa menjaga perkataan kita dan cara hidup kita, karena semuanya akan diserap oleh anak kecil. Saya melihat di TikTok ya, di TikTok anak kecil itu tinggal dengan kakeknya. Kakeknya itu kan tangannya suka di belakang begini karena salah satu tangannya memegang tongkat, saudara. Jadi agak bungkuk pakai tongkat. Tahu anak kecilnya masih umur berapa ya? Masih umur 1 tahun atau 1 tahun lah ya kan? Yang sudah bisa jalan 1 tahun atau 2 tahun ya? Pokoknya masih kecil ya, 2 tahun lah ya sudah bisa jalan. Itu dia kalau jalan tangannya ke belakang begini, dia bawa tongkat kecil jalannya gini. Kalau nggak bawa tongkat jalannya juga gini. Terus mereka gini, wah gimana ini kalau dia setiap hari dengan kakeknya, dia bisa-bisa jalannya begitu terus gitu loh. Nah, kenapa? Karena anak kecil itu menyerap semua yang dilihat. Dia menyerap semua perkataan karena dia benar-benar belum bisa untuk memilih. Itu sebabnya sebagai seorang ibu, kita ini harus bisa bijaksana terhadap anak-anak kita dan cucu kita ya, mungkin punya cucu. Suatu hari ada sebuah kesaksian ya, ada seorang, sekarang dia seorang hamba Tuhan. Dulunya dia menjadi seorang homo, bukan homo ya, dia itu menjadi bisa dengan perempuan, dengan bisa laki-laki, saya lupa namanya. Kenapa dia seperti itu? Padahal firman Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Titik. Kita ini sebagai anak Tuhan harus percaya firman Tuhan tanpa koma. Pada waktu kita mempercayai Tuhan tanpa koma,
maka apa yang difirmankan pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan berkata, misalnya ya, ada firman Tuhan, apa saja yang kamu lakukan, Tuhan buat berhasil. Jangan kasih koma, percaya dan lakukan apa yang bisa saudara lakukan, pasti berhasil. Apa saja. Nah, anak ini kemudian hamba Tuhan ini cerita kenapa dulunya dia selama bertahun-tahun itu sampai dia itu nggak tahu dia ini laki atau perempuan. Dia bahkan tidak tahu apa itu seks yang benar. Karena pada waktu kecil itu dia sempat ada pelecehan seksual oleh tantenya atau saudaranya atau saudara sepupunya atau teman, saya lupa ya. Pokoknya orang itu, orang lain ya, karena dia masih kecil ya, orang dewasa, itu pertama dia disodomi oleh seorang pria. Tapi kemudian suatu saat dia kemudian dilecehkan oleh seorang perempuan. Padahal dia waktu itu belum beranjak dewasa, masih anak-anak. Nah, pada waktu itu akhirnya dia itu tidak bisa membedakan bahwa ada laki, ada perempuan, dan seks itu laki dan perempuan dan sebagainya, dia tidak tahu. Nah, makanya next time kita akan belajar bahwa homoseksual dan lesbian itu bisa disembuhkan. Itu kedokteran pun sudah membuktikan bisa disembuhkan. Karena semuanya itu selalu ada peristiwa masa lalu yang mengubah. Orang ini kesaksian, kenapa dia seperti itu? Karena dia pernah diperlakukan, dilecehkan, dan kemudian dia waktu keranjak SD, kemudian SMP, dia sering dilecehkan seperti itu, sampai dia itu ada kebingungan di dalam pikirannya. Makanya pikiran ini kan medan pertempuran. Selalu yang diserang iblis dan dirusak adalah pikiran dan hati. Kemudian ada seorang lagi, ini contoh ya, ini bukan pahit. Ada seorang anak kecil, ya di Amerika sini, dia itu sudah umur berapa ya, saya lupa. Dia itu belum bisa bicara. Terus didoain, tetap nggak bisa bicara. Lalu dibawa ke dokter. Kemudian dokter ini bertanya, ada berapa bahasa yang kalian pakai di rumah? Karena tidak semua anak kecil bisa menangkap dengan sempurna. Ternyata ibunya ini sering pakai bahasa Inggris, karena dia juga Chinese Indonesia, kadang-kadang pakai bahasa Mandarin, kadang pakai bahasa Jawa, kadang pakai bahasa Indonesia. Ternyata hal ini nggak terpikirkan oleh orang tua, betul? Ternyata anak ini terjadi kebingungan di otaknya, nggak bisa nangkep, sehingga dia nggak bisa bicara. Terus dokternya bilang begini, sekarang putuskan bahasa apa yang kalian mau pakai di rumah. Lalu mereka memutuskan memakai bahasa Indonesia. Jadi maksimal hanya 2 bahasa. Tapi harus 1 bahasa yang banyak. Kemudian setelah diperbarui cara mereka berbicara, mereka memutuskan memakai bahasa Indonesia. Tidak lama anak ini bisa nyambung dan bisa bicara. Baru setelah itu mereka menambahkan dengan berbahasa Inggris dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak terpikirkan di dalam pikiran kita, ternyata mempengaruhi perkembangan anak-anak. Mempengaruhi mental mereka, mempengaruhi cara pikir mereka, mempengaruhi hati mereka. Nah, itu sebabnya kita mulai lihat hati. Pikiran adalah medan pertempuran, hati adalah pintu. Kalau sudah mulai hati dirusak, berarti hidupnya sudah runtuh.
Kalau di dalam kerajaan-kerajaan tadi kita mungkin sudah sering melihat ya, melihat di acara di televisi. Saya dulu suka sekali menonton film-film kerajaan. Biasanya selalu peperangan itu ada di luar kerajaan, di luar benteng, betul? Semua kerajaan itu ditutup dengan benteng dan semua istana dan semua penduduknya ada di dalam benteng. Kayak kalau di Alkitab tembok Yeriko, betul? Tembok Yeriko. Peperangan itu di luar, makanya orang Israel waktu itu mengelilingi di luar Yerikonya, di luar benteng. Peperangannya di situ. Tapi kalau sudah temboknya runtuh, maka kota itu pasti dikalahkan. Demikian juga di dalam hati kita. Pada waktu anak-anak mengalami sebuah kebingungan di dalam pikiran, itu akan ada terjadi peperangan, dan apalagi kalau kita sudah mulai melukai hatinya, maka hidup dia runtuh. Tadi saya katakan kita tahu bagaimana menjaga hati dan pikiran, apalagi kita sebagai orang percaya. Makanya kalau kita sebagai orang percaya tidak tahu tentang medan peperangan, maka kita tidak akan menjadi orang Kristen yang bijaksana, kita tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang dewasa dalam berpikir. Apalagi anak-anak, sekali lagi anak-anak itu tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Semua yang dia terima, dia serap. Nah, tadi kita melihat ada seorang yang menjadi confused karena diperlakukan, disodomi dan sebagainya oleh orang-orang dewasa. Kenapa kalau ada orang yang pernah disodomi, pada akhirnya dia akan menjadi orang yang juga menyodomi orang lain? Pada waktu pertama disodomi, itu di dalam pikiran terjadi peperangan rohani. Kenapa saya dibeginikan? Tapi selamat masih di pikiran, masih aman. Tetapi yang membuat kemudian roh jahat masuk adalah pada waktu orang itu, anak itu menjadi pahit. Ada kemarahan, ada kecewa, ada kebencian, disitulah roh Sodom masuk di dalam dirinya. Karena sekali lagi, hati adalah pintu. Makanya kenapa firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara bisa dilukai oleh orang lain, disinggung. Pertama mungkin tersenggol ya, kayak pintu itu kayak digedor, agak kesenggol. Tapi pikiran mulai mikir, saya mau berespon benar atau tidak. Itu pertempuran di pikiran. Saya mau tersinggung, saya mau sakit hati, itu di pikiran. Begitu pikiran memutuskan, aku sakit hati kena. Nah, disitulah iblis mulai masuk. Itu sebabnya iblis itu selalu suka pertama menyerang dua hal ini, hati dan pikiran. Karena firman Tuhan berkata juga di dalam kitab Amsal dikatakan, be careful what you think. Maksudnya hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, because your thoughts run your life. Karena apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi hidupmu atau akan mengendalikan hidupmu. Sebagai orang Kristen, terutama perempuan, firman Tuhan katakan kita adalah penolong. Perempuan itu sebenarnya mewakili karakter Roh Kudus. Makanya seorang perempuan diciptakan itu kuat. Secara fisik, kita ini lebih lemah dari pria. Tetapi secara mental sebenarnya lebih kuat seorang perempuan. Perempuan bisa bertahan diselingkuhi pria, suaminya bertahun-tahun. Bisa bertahan demi anak-anaknya. Tapi seorang pria belum tentu bisa bertahan.
Kenapa Tuhan memberikan kita kekuatan? Karena seorang perempuanlah yang bisa membawa kesembuhan, pemulihan, kekuatan buat keluarganya. Makanya perempuan itu digambarkan sebagai hati atau tubuh. Pria adalah kepala. Firman Tuhan katakan pria itu melambangkan Kristus, yaitu kepala. Kita adalah gereja perempuan. Di dalam tubuh itu ada hati, ada perasaan. Perempuan itu lebih punya hati dan perasaan, lebih bisa memahami hati seorang anak. Nah, saya sekarang mulai gambarin lagi ya, sebentar. Di sini firman Tuhan Amsal 18 ayat 19 berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Karena saya tadi mengatakan bahwa hati adalah pintu dan kitalah yang memegang kuncinya. Itu sebabnya orang yang pernah dikhianati, dia bisa menutup hatinya begitu rapat, sehingga banyak orang itu untuk mendekati aja susah. Kalau sudah seperti itu, nggak ada seorang bisa dekati. Makanya kita selalu berdoa supaya Tuhan menjamah hatinya, betul kan? Supaya dia membuka hatinya. Karena hanya Tuhan yang bisa membuka hatinya. Kenapa Tuhan bisa membuka hatinya? Padahal tadi dikatakan Tuhan itu mengetok, nggak bisa buka. Karena Tuhan menghargai hak pilih manusia. Tapi Tuhan bisa membuka hati orang lain karena ada yang mendoakannya. Waktu kita berdoa supaya Tuhan itu menjamah atau membuka hati suami kita, maka Tuhan akan membuka hatinya karena Tuhan menjawab doa. Tidak ada yang berdoa, Tuhan mengetok hatinya. Tapi kalau ada yang berdoa, maka Tuhan punya hak untuk membuka pintu hatinya. Sama dengan pada waktu anak-anak kita belum bertobat, belum percaya, kita punya hak untuk berdoa supaya Tuhan membuka hati anak-anak kita. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doa. Tuhan tidak akan hanya mengetuk, tetapi Tuhan bisa merekayasa bagaimana hati dia dijamah Tuhan. Makanya ada kesaksian dulu ya, ada seorang suami, dia itu suka mabuk. Suka mabuk-mabukan dan istrinya selalu berdoa supaya Tuhan menjamah hatinya. Suatu saat kemudian istrinya datang ke KKR, suaminya belum bertobat. Suatu datang ke KKR, dia gak mungkin bawa suaminya kan, dia datang ke KKR, kesembuhan ilahi, dia langsung datang ke depan dan dia minta didoakan oleh pendetanya suaminya. Terus pendetanya ini tanya, kamu ada sesuatu, sapu tangan atau tisu apa saja? Terus dia membawa sapu tangan, didoakan sama pendetanya berkata, taruh di bawah bantal suamimu. Taruh di bawah bantal suaminya. Gimana? Waktu dia bangun, kemudian dia mau minum minuman keras, dia pada waktu beli minuman keras, dia minum itu dia muntahin. Dia bilang minumannya sangat gak enak, sampai dia bertengkar dengan penjualnya. Dia beli lagi tetap gak enak, sampai dia mengatakan bahwa penjualnya menjual minuman keras palsu. Kemudian dia sampai dipukul sama yang penjualnya, kemudian dia ganti ke tempat yang lain. Pindah ke tempat lain, dia membeli minuman juga, dia muntahin katanya sangat pahit dan tidak enak, dia muntahin dan dia kemudian bertengkar lagi, dia dipukul sama orang-orang di situ, ditendang, nggak boleh beli ke situ lagi. Sampai beberapa kali akhirnya dia pulang, dia cerita sama istrinya. Istrinya tertawa dan istrinya berkata, yang salah bukan toko-toko yang menjual minuman keras, tetapi Tuhan sudah mengubah lidahmu menjadi lidah yang baru, sehingga kamu tidak menyukai lagi minuman keras. Saudara,
Tuhan mengetok pintu. Orang yang tidak mau bertobat gak mungkin buka pintu, betul? Tetapi Tuhan bisa membuka karena ada yang memberikan otoritas, memberikan izin kepada Tuhan. Tuhan, buka jamah hati suamiku, jamah hati anak-anakku. Makanya kenapa kebanyakan pendoa syafaat adalah perempuan. Pria-pria banyak, tetapi lebih banyak perempuan. Karena perempuan itu dipakai Tuhan, itu mengerti perasaan suami dan anak. Makanya dikatakan istri-istri adalah seorang penolong. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan suami, istri-istrilah yang bisa melakukannya. Makanya pemulihan keluarga selain suami, tetapi yang berperan penting adalah para istri. Nah, sekarang saya mau menyampaikan juga tentang jiwa ya, tentang hati dan pikiran yang hancur. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus berhati-hati di dalam perkataan kita, di dalam ini ya, saya mau kasih gambar ini ya. Anak ini lihat, polos ya. Saya waktu lihat anak ini nangis, saudara. Kemudian ini pada waktu dia sudah agak besar, ini gimana sih? Oh ini anak yang sama, dia waktu agak besar, polos ya, baik ya. Anaknya lucu. Nah ini dia ketawa seperti ini. Kemudian pada waktu dewasa, dia mulai bertato, dia mulai menjadi anak kriminal. Dan yang terakhir, gimana sih? Sebentar ya, saya biasanya nggak pakai komputer. Nah ini yang terakhir, bentar. Terakhir dia menjadi seperti ini. Dia bertato seluruh wajahnya dan dikenal sebagai penjahat yang paling sadis di Amerika. Nah, padahal tadinya dia adalah anak yang sangat polos, lucu. Kemudian dia lihat kayak anak seseorang yang sangat ingin dicintai, dia anak yang baik, ya kan, ini anaknya ya. Kemudian siapa yang sangka pada waktu dewasanya dia menjadi seperti ini. Pada waktu dia masih kecil, ya umur-umur tadi yang kita foto, pada waktu dia belum umur 1 tahun, ibunya bercerai dengan suaminya, lalu menikah dengan suami yang baru, dan suaminya yang baru ini gak suka dengan anak ini. Sehingga anak ini sering dianiaya. Suatu saat pada waktu besar, sama bapaknya itu sering dilempar dengan batu bata, saudara. Dengan batu bata kepalanya. Kemudian kalau makan, suaminya itu punya ponaan-ponaan. Semua makan di meja makan, anak ini diikat di kursi di pojokan. Tidak boleh ikut makan. Jadi ibu, suami, dan ponakan-ponakan dari suaminya semua makan. Anak itu nggak boleh makan. Setelah selesai makan, baru anak ini boleh makan. Itu pun harus makan di lantai dan boleh makan kalau makan seperti binatang. Jadi tidak boleh pakai sendok, tidak boleh pakai piring. Dan waktu dia bertanya kepada ibunya, Mama kenapa kamu nggak pernah belain saya? Ibunya tidak pernah memberi jawaban. Anak ini anak yang baik, tetapi karena banyak mengalami luka hati, dia diperlakukan tidak adil, dia diperlakukan dengan penghinaan, dia disiksa dan sebagainya. Akhirnya dia tumbuh menjadi seorang yang jahat. Saya tadi katakan bahwa pada waktu hati kena, maka hidupnya runtuh. Di situ iblis bisa menguasai dirinya. Makanya saya sering ajarkan, senjata powerfulnya iblis ada 2. Dusta dan manusia yang pahit. Iblis suka membuat manusia pahit karena pada waktu manusia itu pahit, dia bisa menguasai orang itu untuk merusak kehidupan orang lain. Karena anak ini kemudian menjadi seorang pembunuh yang sangat sadis. Kenapa dia seperti itu? Karena ada dendam di masa lalu.
Ada banyak kemudian yang kemudian konseling kepada saya, suaminya itu main tangan dan sebagainya, kemudian didoakan. Suami-suami yang dulunya pernah terluka, dia tidak akan pernah pulih sebelum dia mengampuni. Karena pemulihan dimulai dari pulihkan pintu hati. Waktu kita mulai melepaskan pengampunan, maka pintu kita seperti kita sedang menutup pintu dari semua kuasa gelap, melepaskan pengampunan, maka pintu akan kembali berdiri dengan kokoh. Makanya kenapa pemulihan selalu terjadi lewat pengampunan. Orang-orang yang mengalami semua trauma masa lalu, atau mengalami masalah di kejiwaan masa lalu, kalau dibawa ke psikiater, mereka hanya akan diajar, kemudian mereka dipulihkan kejiwaannya. Tetapi tidak bisa 100% pulih. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar, awal dari pemulihan selalu dimulai dari melepaskan pengampunan. Itu sebabnya next time kita akan lanjutkan ya tentang bagaimana seorang ibu harus mengerti tentang hal ini. Kenapa anak kita menjadi seorang pemberontak? Kenapa anak kita menjadi nakal? Biasanya itu ada penyebabnya. Ada ya, saya ada kesaksian ya. Saya itu di Indonesia, itu saya baca di koran ya. Seorang ibu, anaknya itu setiap kali mau sekolah di hari misalnya hari Senin gitu ya, atau hari Senin atau hari tertentu dia nggak mau sekolah. Sampai ibunya marah. Anak ini bilang begini, "Ma, aku nggak mau ke sekolah karena aku nggak mau ketemu sama guru matematikaku." Ibunya langsung ngamuk, tidak ditanyai. Akhirnya anak ini ngaku, guru matematika suka sodomi dia. Sehingga anak ini trauma. Tapi ibunya bukan memulihkan, malah anaknya diikat di rumah, dihukum karena tidak mau sekolah. Akhirnya anaknya menjadi gila. Anak ini mengalami trauma, diperlakukan gurunya seperti itu. Dia mengadu ibunya untuk mengalami pemulihan. Ibunya malah ngiket dia karena ibunya mau pergi ke pasar untuk jualan. Nah, kadang-kadang karena kurang pengetahuan. Anak ini akhirnya gila. Setelah diselidiki, ternyata pada waktu dia mengalami pemulihan, dia cerita, dulunya dia selalu disodomi oleh gurunya. Nah, di sini kita mulai melihat, kenapa sih perempuan itu dikasih kepekaan? Feelingnya kuat. Karena untuk itu. Seorang suami feelingnya tidak terlalu kuat. Tapi perempuan dikasih feeling yang kuat, kadang bisa merasakan hal-hal yang tidak dilihat. Belum dilihat, tapi ada sesuatu di dalam hatinya ngerasa ada yang aneh. Makanya kalau perempuan tidak memakai ini, maka keluarga itu tidak ada yang bisa menolong. Pada waktu seorang perempuan dikasih kepekaan itu, karena ada maksud Tuhan. Karena pria dan wanita dalam pernikahan adalah untuk saling melengkapi. Perempuan diberikan sebuah intuisi yang kuat karena Tuhan banyak berbicara untuk hal-hal yang tidak terlihat. Makanya seringkali ibu-ibu kan bisa ngerti ya, oh anak ini lagi lapar nih, oh anak ini lagi ini. Suami-suami nggak peka. Kenapa? Karena suami diciptakan Tuhan, dia harus melihat visi ke depan, bagaimana mencari uang untuk supply keluarga dan sebagainya. Tapi perempuan diberikan feeling yang kuat, intuisi yang kuat. Itu sebabnya sebelum kita membawa pemulihan, ibu-ibu harus mengerti tentang memulihkan hati, kesehatan jiwa, kesehatan mental. Dimulai dengan apa? Pemberesan hati. Hal-hal yang melukai, hal-hal yang menjadikan trauma, pahitan masa lalu. Bereskan, lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena ibu dibutuhkan. Ibu nggak cuma dibutuhkan untuk keluarga, tetapi untuk dunia. Kita bisa melihat
tokoh-tokoh perempuan yang ada di Alkitab, semuanya adalah perempuan-perempuan hebat. Bukan perempuan-perempuan yang tidak punya background yang buruk, tetapi mereka adalah orang-orang yang tahu panggilannya. Makanya perempuan-perempuan, pada waktu kita membiarkan hati kita rusak, maka intuisi kita tidak tajam. Salah satu yang membuat kita tajam mendengar suara Tuhan dan peka di dalam perkara-perkara rohani, selesaikan masalah hati. Yang terakhir, saya buka ayatnya ya. Jamnya sudah selesai, Sebentar ya. Markus 9 ayat 36 berkata, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu. Anak yang mengalami hati yang bisa sehat, dia mengalami kejiwaan yang sehat. Pada waktu seorang ibu dan seorang ayah itu suka untuk bisa memberikan sentuhan, memeluk mereka. Suatu saat ada sebuah penelitian ya, dulu ya waktu saya masih dulu remaja, saya pernah mendengar ada sebuah penelitian di rumah sakit. Anak yang baru lahir itu ada 10 bayi, di 10 dan 10. Yang 10 bayi begitu lahir sama suster-susternya digendong, dielus, dikatakan kamu bayi yang cantik, kamu bayi yang ganteng. Itu memang diperiksa begitu. Kemudian yang satu itu tidak disentuh, cuma dikasih popok, kemudian di apa ya, misalnya harus ganti bajunya dan sebagainya. Itu hanya beberapa lama sebelum diambil orang tuanya. Tahu? Beberapa orang, 10 anak bayi yang tidak pernah disentuh dan dipuji, itu beberapa orang menjadi lemah dan beberapa meninggal. Tapi yang lainnya itu menjadi sehat dan segar. Itu sebabnya pelukan orang tua dan pujian orang tua itu banyak memulihkan. Tapi harus seimbang antara pujian dan didikan. Ada dulu ya, ada orang tua ya, dia itu selalu ngomong kalau anaknya saya puji, anaknya cantik ya, anaknya cantik. Saya bilang begini, aduh cantik sekali ya kamu. Ibunya selalu begini, jangan dipuji, nanti anakku sombong. Setiap kali dipuji, ibunya selalu melarang semua orang memuji anaknya karena takut anaknya sombong. Lalu saya berkata kepada dia gini, kamu justru salah. Yesus suka memuji anak-anaknya karena pujian dibutuhkan supaya orang itu menjadi bertumbuh dengan sehat. Tapi dengan keseimbangan. Kalau salah, katakan salah. Ada banyak orang pada waktu kita melakukan yang baik, orang tua tidak memuji. Tapi sekali salah, langsung dihujani dengan kemarahan, dengan kritikan. Ini tidak seimbang. Padahal kalau kita baca di Alkitab, Yesus atau Allah Bapa kita selalu suka memberi pujian. Makanya kita tahu siapa yang dikasih Yesus, bagaimana tanggapan Yesus tentang Daud, bagaimana Tuhan menuliskan tentang Musa, semuanya karena Tuhan suka memberikan pujian, sehingga kita bertumbuh dengan sehat. Amin. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni. Iya, terima kasih Ibu. Shalom Ibu. Terima kasih. Apa suara saya bisa didengar Ibu? Dengar, halo, Pak. Shalom. Oh, bisa kedengaran. Ya, terima kasih Bu Deborah buat firman-Nya. Maaf, nggak apa-apa Ibu yang mengenai masa kesehatan jiwa di masa pandemi. Nanti sambung lagi. Ibu bisa kita undang lagi. Ibu, saya perkenalkan dulu Ibu. Ini ketua kita namanya Eva Luciana. Eva, Shalom, mana Ibu Eva? Deborah. Tolong. Ya, shalom Ibu Deborah. Thank you. Thank you, Feby.
Sama-sama Ibu Eva. Iya, iya, iya luar biasa Ibu firmannya. Biar sering-sering Ibu kita undang ya ke sini. Maaf Bu, saya lagi di pesawat, saya mau ke Selamat ya. Bali. Iya, mau ke Bali lagi ada ketemu keluarga. Iya, luar biasa Ibu. Nanti selanjutnya kita akan undang lagi. Nah Ibu, kita boleh ya ada banyak pertanyaan nih Ibu-ibu. Soalnya pasti diberkati dan ada banyak pertanyaan. Jadi waktunya agak banyak. Ibu-ibu, tolong pertanyaan diberikan kepada Eva dan Yuni supaya bisa nanti disampaikan oleh Eva dan Yuni. Juga kalau ada yang pertanyaan mau dirahasiakan boleh di chat aja gitu ya. Terus nanti Ibu kalau udah selesai Ibu boleh sekalian leave. Maaf Bu kalau saya sebentar lagi mau leave karena sedikit lagi saya boarding. Terima kasih Ibu untuk undangannya. Ibu terima dengan baik dari New York. Tuhan berkati Ibu. Saya serahkan kepada Eva ya. Maria, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Silakan Eva dan Yuni. Ya. Tuhan berkati semuanya. Ya. Thank you Fabiola. Terima kasih untuk kesempatannya walaupun kamu dalam kesibukan menemani suami. Thank you. Tugas silahkan bertugas Fabiola. Nah ya sudah silahkan off boleh. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Deborah, Bu. Bersyukur banget bisa dikasih kesempatan Ibu untuk membagikan untuk LBC. Saya tahu banget mungkin di sana sudah jam berapa Bu? 11.30 malam kah? Sudah 12:30 malam. Waduh, ternyata 14 jam ya bedanya. Aduh. Terima kasih. Ya, aduh Ibu terima kasih loh Ibu. Ya, lanjut. 12:30 ternyata. Saya pikir jam iya benar 12:30 ya. Bukan saya pikir aduh maaf banget Ibu. Silakan Eva biar bisa dipercepat. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang saya percaya semua diberkati, banyak pertanyaan yang mau diajukan, tapi memang kita masih memberikan waktu hanya 30 menit untuk teman-teman dan saya juga bersyukur untuk teman-teman yang baru bergabung, undangan dari Ibu Deborah mungkin ya, jadi ada teman-teman baru juga, kita welcoming semua teman-teman baru, kami LBC, kami tetap ada di setiap hari Jumat 10.30, mungkin teman-teman yang lain juga boleh bergabung. Nah, tadi kebetulan ada beberapa juga yang sudah masuk pertanyaan, tapi ada satu request dari Alexandra Santi, mungkin dia mau menanyakan langsung sama Ibu. Saya mungkin memberikan waktu 5 menit untuk Alexandra, untuk Santi bisa. Sis. Ya, thank you. Silakan. Ya, shalom Bu Deborah. Shalom. Ya Bu, terima kasih. Kemarin kebetulan kalau saya tuh boleh dengar dari kesaksian Ibu, saya sangat ngegong banget soal rekonsiliasi. Ibu bilang kalau kita sering berdoa, kalau kita mau minta ampun sama Tuhan, mau rendah hati dan mengakui kesalahan kita, baik sama anak ataupun siapapun gitu. Kadang kita suka berdoa, Tuhan ampuni saya telah bersalah. Tuhan yang disengaja maupun tidak sengaja ya Bu ya, itu ngegong banget buat saya. Dan saya rasa ini juga mungkin satu hikmat baru buat teman-teman yang hari ini boleh join juga. Mau nanya Bu, kadang kan kalau sama anak-anak yang kita sering ngobrol, kita tidak akan kesulitan untuk mengetahui apa yang menjadi lukanya. Tapi kalau untuk anak yang rada diem dan tidak mau buka hati untuk ngasih tahu apa yang tidak berkenan atas kita, jadi bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan, ampuni saya yang udah marah sama anak, ampuni saya yang membuat ini dan itu. Gitu. Kalau dari Ibu Deborah bagaimana? Terima kasih, Tuhan berkati Bu. Iya, kita ini sebagai orang tua kan memang harus bisa marah ya kan, karena makanya saya tadi katakan bahwa kita itu mendidik harus ada keseimbangan, sama dengan Tuhan itu mendidik kita dengan keseimbangan. Ada firman Tuhan berkata begini, tangan kiri Tuhan itu memukuli, tapi tangan kanan membalut. Tangan kiri menghajar, tapi tangan kanannya menyembuhkan. Jadi Tuhan itu pun dengan kehidupan kita, itu kan dia gambarkan sebagai Bapa. Dia selalu memberikan didikan dan kasih itu seimbang. Makanya seorang orang tua pun marah itu boleh, jadi jangan merasa bersalah. Cuma marah yang tidak boleh itu kan pada waktu kita
ngutukin, marah tanpa alasan, atau kita menjadi seorang yang suka marah sampai melukai, atau kita mempermalukan anak di hadapan banyak orang. Nah, itu mempengaruhi mental mereka. Kalau kita suka memarahi atau mempermalukan anak kita di hadapan banyak orang, teman-temannya akan punya keberanian membuli anak kita karena lihat orang tuanya aja juga mempermalukan dia. Sehingga anak-anak yang lain akan membuli dia, sehingga seorang anak tidak punya benteng perlindungan. Seharusnya orang tuanya menjadi perlindungannya. Nah, itu yang salah. Kalau yang sudah seperti itu, pertama minta ampun sama Tuhan, kita minta maaf sama anak-anak kita karena kita sudah menegur, mungkin dia malu dengan teman-temannya. Nah, kita minta maafnya di situ. Kan kita tidak mengulanginya lagi. Karena permintaan maaf berulang-ulang tanpa kita sertai dengan perubahan, itu justru akan membuat seorang anak tidak percaya kepada kita. Kan orang akan mengatakan, dari dulu cuma ngomong itu. Sama lah dengan kita ya. Misalnya suami kita minta maaf, diulang lagi, minta maaf, diulang lagi. Lama-lama kita nggak percaya. Demikian juga dengan anak. Bagaimana dengan anak kita yang pendiam karena mereka tidak bisa terbuka? Itu sebabnya seringkali kita itu harus menjadi seorang teman. Contohnya ya, kalau saya dengan orang ya di dalam pelayanan, supaya orang itu bisa terbuka kepada saya memulai dengan saya sendiri juga terbuka sama orang itu. Misalnya saya pernah ya dengan teman yang orang itu saya layani, orang itu orangnya sangat minder, sangat tertutup. Saya memulai dengan berkata kepada dia, tahu nggak, saya dulu orangnya sangat pendiam dan tertutup kayak kamu. Tapi hal itu akhirnya menyiksa saya sendiri. Ternyata keterbukaan itu menolong, tapi terbuka kepada orang yang tepat. Demikian juga dengan kita. Kita ajar anak kita bahwa keterbukaan dia kepada orang tua adalah hal yang tepat. Tapi kalau mereka terbuka, kenapa seringkali anak-anak nggak berani terbuka sama orang tuanya? Karena selalu dimarahi, ya kan? Nah, kita harus menjadi orang tua, nggak memarahin, tapi ngajarin hal yang benar. Saya bersyukur saya punya ayah saya dulu sangat bijaksana. Ibu saya kalau saya salah, itu saya langsung dimarahin. Tapi kalau cuma dimarahin, saya selalu mikir, kenapa sih kok dimarahin? Ya kan? Tapi ayah saya selalu saya disuruh duduk, terus dijelasin. Kenapa ayah orang tua tadi marah? Contoh hal sepele. Saya dulu paling suka dengerin musik. Jadi saya bisa bawa tape recorder yang gede itu kemana-mana. Dan itu saya kalau pegangkan itunya di belakang. Jadi kadang-kadang ketatap ya. Ketatap itu bahasa Indonesia kebentur sesuatu. Jadi kan ada yang pecah. Ibu saya langsung marah. Terus saya mikir gini, oh berarti mami ini lebih sayang dengan tape recorder ini daripada dengan anaknya. Ya kan? Tapi ayah saya ngasih penjelasan. Bukan orang tua lebih sayang kepada tape-nya. Tapi misalnya tape-nya ini sekarang pecah jadi jelek. Padahal kamu pasti pengen yang bagus. Tapi belum tentu orang tua bisa beli. Jadi kalau dimarahin itu bukan supaya karena lebih sayang kepada peralatan ini daripada kamu. Tapi supaya kamu mulai belajar berhati-hati. Di situ saya mulai menyesal, saya mulai melihat, orang tuaku ya belum tentu dia bisa beli lagi, tapi saya orangnya sembarangan di dalam memakai barang. Penjelasan dia itu membuat saya, pikiran saya jadi lurus, jadi benar, sehingga tidak tersinggung. Sama dulu dengan tentang pacaran. Waktu mau pacaran itu dilarang dan sebagainya, sehingga kita melihat orang tua kolot. Tapi ayah saya menjelaskan, orang tua tidak menyuruh kamu harus dengan punya calon suami harus kaya. Tidak. Tapi orang tua ini cuma pengen orang-orang itu yang mengerti tentang tanggung jawab, dia sayang kamu dan dia harus kerja. Kenapa? Ayah ibumu ini bekerja keras untuk membiayai kamu supaya kamu menjadi anak yang tercukupi dan kita tidak pernah main tampar dan main pukul. Dan ayah tidak mau kamu sembarangan cari pasangan yang nantinya ternyata tidak mencukupkan kamu, apalagi main tampar.
Karena orang tua sangat mengasihi kamu. Penjelasan itu membuat kita tidak salah paham, membuat kita, pikiran kita ini kayak yang namanya anak-anak itu kan pikirannya nggak panjang ya. Dijelasin langsung ngerti. Nah, ayah saya dulu suka menjelasin. Kalau ibu saya menjelaskannya waktu tidur, sambil guyon-guyon dijelasin dengan detail. Itu membuat kita mulai belajar bertindak bijaksana mulai dari anak-anak. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Deborah. Mungkin Yuni tadi karena kita minta ke Yuni host. Iya. Thank you. Ibu Deborah, ini ada 2 pertanyaan dari satu orang yang sama ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menjaga kesehatan jiwa saya yang mempunyai suami yang kata-katanya kasar, kata-katanya suka merendahkan, emosional, dan mudah tersinggung. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara istri menghadapi suami yang punya banyak luka batin. Itu aja, Bu. Suaminya sudah percaya Yesus belum? Nggak tahu ya. Mungkin yang bertanya kalau mau mungkin bisa memberitahukan, soalnya ini private ya ke Oh, private, oke. Karena kalau orang itu memang sudah percaya Yesus, itu lebih mudah. Dia harus kita kasih tahu bahwa kamu tidak bisa hidupmu seperti ini tanpa membereskan hati, harus melepas pengampunan. Karena kalau dia sudah percaya Yesus ya, kalau nggak percaya Yesus ya. Sorry, ini orangnya sudah menjawab, sudah tapi belum lahir baru katanya. Oh, oke. Nah, yang penting kalau dia sudah Kristen, kita harus menjelaskan bahwa kalau kamu punya luka-luka di masa lalu, kadang-kadang istri itu gini ya, istri itu harus tahu firman Tuhan berkata kita istri itu adalah partner, kita pasangan yang seimbang. Kita bukan di bawah suami. Tapi kalau kita penundukan diri itu hanya supaya semua berjalan dengan baik. Tapi bukan berarti istri nggak bisa negur suami. Cuma nggak perlu dengan marah-marah terjadi pertengkaran. Tapi harus ada ketegasan. Kita harus menjelaskan kepada dia yang pertama. Kalau dia pernah mengalami luka-luka masa lalu, dan dia tidak mau membereskan hati, tidak melepaskan pengampunan, dan mulai melupakan masa yang lalu. Maksudnya melupakan itu move on. Tidak terus mengingat-ingat masa lalu. Maka dia sebenarnya tidak lebih baik dengan orang-orang yang melukai. Karena orang yang menyimpan pahit, dia pasti sama persis dengan orang yang dia pahit. Bahkan bisa lebih kejam. Kita bisa katakan kepada dia, kepada suami, kamu terluka misalnya dengan orang tua, misalnya dia dulu dilukai dengan orang tua, kamu dilukai orang tuamu, dan kamu tidak melepaskan pengampunan sehingga sifat orang tuamu masuk. Dan tidakkah kamu sadar bahwa sekarang kamu melukai anak-anakmu dan istrimu? Istri dan anak-anak tidak ikut-ikut, tetapi kamu menyalahkan orang di masa lalu, sementara kamu sebenarnya sama dengan orang itu. Tidak ada bedanya. Jadi kamu harus minta ampun sama Tuhan, bertobat, beresin hati. Saya pun bisa terluka seperti kamu terluka dengan orang tuamu. Tetapi karena saya percaya Yesus, saya memilih untuk tidak terluka. Kamu juga pasti bisa untuk mimpin tidak terluka. Jadi seorang istri harus bisa memberikan ketegasan. Kita tidak perlu ngomongnya itu panjang lebar, tetapi perkataannya itu yang membuat orang tuh mikir. Kamu ini sama dengan apa yang kamu lakukan, kamu sedang melakukan hal yang sama kepada anak-anakmu dan kepada aku. Jadi orang itu harus bisa ditegur, diarahkan kepada firman bahwa suaminya harus mengampuni masa lalu supaya dia sembuh. Kapan hari ada yang konseling sama saya, ada yang teks saya, dia bilang begini, bisa nggak saya mengasihi suami saya dan dia itu bisa pulih dengan kasih? Bisa, tetapi tetap nggak maksimal karena orang itu harus mengampuni dulu. Tanpa dia bisa mengampuni, nggak bisa dibawa kemana-mana. Orangnya ya harus memutuskan kalau dia orang percaya. Nah itu. Jadi seorang istri jangan cuma
lemah lembut harus, tetapi ada saatnya kita harus tegas. Tegas kata-katanya tidak melecehkan, tidak menyakiti, tapi berikan ketegasan. Kamu sudah disakiti, kamu sendiri tak tahu. Saya juga disakiti oleh perkataanmu. Jadi kamu dengan masa lalu sama sebelum kamu mengalami pemulihan. Oke, itu Bu. Oke, baik Bu Deborah. Ini Bu, ada satu orang lagi yang bertanya, kalau mau konseling sama Ibu, apakah bisa dan caranya bagaimana? Bisa menghubungi IG saya, Instagram saya, teks di situ. Biasanya kalau ada orang konseling, saya suruh nulis dulu, diceritain dulu. Karena waktu kita ini kan nggak sama ya. Kadang-kadang di sana pagi, di sini malam, dan sebagainya. Jadi susah. Jadi ditulis dulu, baru kemudian saya doakan, saya baru bisa memberikan konseling. Tapi diceritakan dulu di IG saya. Baik, Bu. Itu aja yang di kolom saya. Silakan Eva. Bu, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, mengingat waktunya, kasihan juga Ibu Deborah teman-teman. Jadi saya membacakan pertanyaan terakhir dari Ibu yang daerah Nusa Tenggara Timur ini Ibu ya. Jadi dia bertanya, Shalom Ibu, bagaimana menghadapi suami yang sejak menikah sampai punya anak 2 dan sudah 5 tahun menikah tidak mau membuat kartu keluarga bersama. Akhirnya saya membuat kartu hanya saya dan anak-anak. Kata suami, tunggu dari Tuhan beritahu beritahu beliau untuk membuat kartu keluarga baru. Beliau baru mau membuat kartu keluarga bersama. Saya confused. Mohon minta pencerahannya dari Ibu Pastor Deborah. Terima kasih. Itu kartu kakak itu ya. Kakaknya dia nggak ada gitu namanya dia ya. Bukan, kayaknya nama suaminya yang nggak mau. Iya, berarti kan di kakak itu nama suaminya nggak ada gitu ya. Nggak mau betul, karena. Betul. Ya, betul ya. Ya, Ibu bisa ngomong itu dengan bercanda. Memangnya kamu bisa mendengar suara Tuhan, ya kan? Kamu peka nggak mendengar suara Tuhan, ya toh? Jadi Tuhan itu lebih suka berbicara hal yang penting kan, tentang pemulihan, menjadi pertobatan daripada ngurusin tentang kakak. Kalau kakak Tuhan nggak perlu bicara, tetapi sudah ada di Alkitab, kita itu harus tunduk kepada pemerintah, harus ikuti peraturan. Kalau di dalam peraturan pemerintah kita harus ada kakak untuk memudahkan surat-surat nantinya, ya kita kerjain, nggak usah menunggu suara Tuhan. Makanya Tuhan nggak pernah akan bicara untuk hal-hal yang seharusnya kita itu sudah ngerti. Kakak itu penting karena apa ya? Kayak saya ya, dulu ya di Amerika, saya masih masuk kakaknya deh orang tua saya, sehingga orang tua saya kemudian bisa membuatkan KTP saya karena di sana masih diakui saya sebagai anaknya. Untuk surat-surat yang penting itu gampang. Tapi kalau kakak saya waktu itu sudah tidak ada karena saya di Amerika, untuk ngurus surat-surat itu mudah. Nggak bisa gitu loh. Makanya kakak itu penting dan seorang suami harus mengerti hal itu. Itu penting demi kalau mengasihi anak-anak dan istri ya dia harus untuk mencantumkan nama dia di surat kakak. Itu aja. Terima kasih Ibu Deborah. Gimana Yun? Apa aku nggak tega lihat Ibu udah jam 1 malam di sana? Nggak apa-apa, saya tidurnya malam. Sudah sih, di kolom saya udah nggak ada lagi chat pertanyaan. Gitu. Apa kita cukup teman-teman? Kita nanti mungkin di lain kesempatan kita undang Ibu lagi, kita siapkan. Dan saya bersyukur Bu hari ini, maaf juga mungkin teman-teman yang mau masuk nggak bisa karena kuotanya cuma 100 orang dan kita hari ini full house. Terima kasih. Mungkin kita tutup aja, minta Ibu Deborah untuk memberkati kita, untuk berdoa untuk kami semua, dan kita mau tutup acara LBC siang hari ini. Itu aja ya Bu ya? Ya. Cuma memberitahu kalau next time saya pembicara, kalau mau memakai Zoom saya nggak apa-apa. Zoom saya bisa untuk 500 orang. Gitu. Kalau mau memakai Zoom saya untuk acara selanjutnya boleh. Oke, itu aja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk acara hari ini. Kau luar biasa. Saat ini kami boleh memahami betapa luar biasanya Engkau menciptakan kami sebagai wanita-wanita Allah
di mana Engkau memberikan kami intuisi yang kuat, karena Engkau lebih banyak Tuhan Yesus berbicara melalui kami, karena kami adalah penolong bukan hanya untuk suami, tetapi di dalam keluarga. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk Ladies Bible Class ini, Tuhan, luar biasa. Engkau memakai Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, hamba-hambamu Tuhan, yang sudah memimpin pelayanan LBC ini Tuhan, supaya ada banyak wanita yang dimenangkan dan banyak wanita-wanita yang dipersiapkan menjadi wanita-wanita yang tangguh, yang kuat, yang peka, dan menjadi wanita-wanita yang cerdik, bijaksana, dan penuh dengan pengetahuan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan bawa kami Tuhan Yesus semakin bertumbuh, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang sehat secara rohani, mental, dan hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan berkati Tuhan setiap kami Tuhan Yesus dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, dan berkati pelayanan LBC dari hari ini Tuhan Yesus sampai Tuhan Engkau datang kedua kalinya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih buat LBC. Dan sebelum kita jadi terima kasih buat LBC, terima kasih buat Ibu Deborah. Saya dari tadi liatin jam terus. Ibu, nanti buat teman-teman tadi ada pertanyaan bagaimana mau lihat rekaman ini. Kita di LBC juga ada YouTube, nanti video Ibu akan ditayangkan. Tapi saya sendiri juga suka mendengar khotbah YouTube Ibu. Jadi gitu ya. Boleh juga cari di YouTube khotbahnya Ibu Deborah, di sana juga banyak. IG-nya sendiri namanya Ibu Deborah ya Bu ya? Ya, Deborah Kristanto. Ya, puji Tuhan teman-teman banyak sekali yang mengundang teman-temannya lagi juga. Jadi sekali lagi kami LBC, kami mengadakan setiap hari Jumat 10.30. Mungkin yang mau bergabung boleh mencantumkan nomor telepon di sini, biar nanti setiap kali ada acara LBC setiap minggu kita boleh bantu broadcast. Dan sebelum menyelesaikannya, mungkin kita mau minta Ibu Bendahara untuk berdoa, untuk persembahan, biar kita juga belajar menabur. Terima kasih, Siska. Ya, terima kasih sekali lagi buat Ibu Deborah. Tuhan Yesus memberkati Bu pelayanannya buat LBC ini. Kami sungguh diberkati. Ya, mari teman-teman kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami boleh dengar pada siang hari ini, biar itu boleh menjadi benih dan rema di dalam kehidupan kami Tuhan, biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi wanita-wanita yang perkasa di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih, dan kami sebentar mau mempersembahkan Tuhan, apa yang menjadi berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus Kau yang menaruh di dalam setiap hati kami, seberapa kami boleh membagikannya untuk pelayanan di dalam LBC ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami yang terus-menerus Kau curahkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan teman-teman, ini ada nomor rekeningnya, seberapa yang digerakkan oleh Tuhan dengan Roh Kudus boleh menabur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya kembalikan Eva. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang silakan yang mau kalau saya boleh tulis nomor telepon saya. Ibu, terima kasih. Ibu kalau mau live boleh silakan. Ibu Deborah, terima kasih. Saya akan tulis nomor telepon saya 889. Terima kasih Bapak semua. Saya live dulu. Terima kasih ya Bu ya. Bye. Oke, saya salah lagi. Harusnya saya mau send ke semua teman-teman yang mungkin mau terima undangan dari LBC setiap 889 555 073. Ini ada nomor telepon saya. Oke, sudah send to everyone. Ada nomor telepon saya, mungkin teman-teman yang mau setiap minggu di broadcast, undangan Zoom, link Zoom, saya akan membroadcastnya. Itu aja dari saya. Kita akan ketemu Jumat depan 10.30. Dan 2 minggu lagi, jadi kita ada ibadah itu setiap 2 minggu sekali. Jadi minggu kedua dengan minggu keempat, jadi minggu
kedua bulan depan kita akan dilayani oleh Ibu Alexandra Sadeli ya. Kita punya teman-teman pendeta-pendeta yang luar biasa untuk memberkati kita. Dan minggu depan kita kembali juga tetap ada dengan teman-teman LBC, kita sharing, kita berdoa bersama-sama. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya. Saya sambil mencatat. Thank you, Pak. Thank you. Mari semuanya, shalom. Thank you semuanya. Thank you. Miss you Dadah. all. Bye. God bless you all. Bye semuanya. Mas 114. Oke. Ini rambutnya pendek. Diana. Ya boleh ngobrol-ngobrol nih, tumben nih jam 12 udah selesai nih. Thank you. Sekarang boleh Ya. boleh dipandu yang mau ngobrol, yang mau cerita, yang mau kasih waktu 5 menit boleh. Wah, Mei baru potong rambut nih, Mei kayak ABG nih. Rambutnya rontok. Rambutnya rontok, Pak. Jadi mau nggak mau dipotong dah. Yuni. Lucy sama Syokeng ulang tahun. Oh, Happy Oh iya, happy birthday birthday to you. teman-teman semuanya. Syokeng, Lucy. Halo Syokeng, happy birthday ya. Thank you. Happy birthday. Satunya lagi siapa tadi, Kak? Lucy. Uci udah keluar. Gini aja, kemarin itu barusan Marcella sama Tante Rina juga ulang tahun. Iya. Tapi udah di broadcast kali ya. Yang ulang tahun Agustus. Tante Rina buka dong. Jadi Rina, Syokeng, terus Lucy, terus Marcella. Marcella ada gak ya di sini ya? Gak ada. Bu, saya keluar dulu, Bu. Oke, Oh, oke. iya. Bye. Lucy masih ada kah? Lucy Surya? Gak Udah ada. keluar, Ci. Dah, mau didoain. Ya udah kita doain buat Syokeng masih ada ya? Ada. Oke. Ayo Yun. Yang birthday cantik bener, Cisokyang. Oh, thank you. Kan lagi ulang tahun. Kita berkat. Auranya glowing. Yuk sama-sama kita hadapkan tangan kita ke Cilina Syokeng. Yuk kita berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami memberkati Tuhan, sahabat kami, teman kami Tuhan, Cilina, di dalam nama Tuhan Yesus yang hari ini dia berulang tahun. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari yang sudah dia lewati. Engkau sudah membuktikan janjimu dalam hidupnya, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dia dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan dia melewati apapun juga Tuhan. Kami melihat dia sebagaimana dia ada saat ini, kami percaya Tuhan itu karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan Tuhan untuk hari-hari ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan masa depan itu sungguh ada pengharapan di dalam Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Kami bawa dia ke hadapan-Mu Tuhan, ambil alih semuanya Tuhan. Hari-hari yang akan dijalaninya semuanya Tuhan sudah tulis di dalam kitab-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang membimbing dia untuk menjalani hari lepas hari Tuhan seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya berkat Tuhan mengalir atas tubuhnya, atas jiwanya, atas rohnya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Biar hatinya semakin melekat erat kepadamu Tuhan. Dia boleh menjadi penolong yang kuat, pilar yang kokoh Tuhan buat keluarganya Tuhan. Buat dimanapun dia ditempatkan di situ Tuhan, dia membawa kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami berkati Cilina. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami berdoa Tuhan untuk Rina yang berulang tahun juga di bulan Agustus, Tuhan juga untuk Lucy, siapa lagi Pak? Marcella. Untuk Ci Marcella juga yang berulang tahun, teman-teman kami dalam LBC. Terima kasih, kiranya berkat yang sama juga Tuhan mengalir Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk mempelai-mempelai-Mu ini. Biar kami semua, mereka semua menjadi semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Dan Tuhan pakai kami semua Tuhan. Pakai khususnya anak-anak-Mu yang berulang tahun ini Tuhan. Lebih lagi, lebih dahsyat, lebih heran lagi. Hati mereka terus melekat terpaku
berpaut erat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat yang terbaik turun atas anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Yuni doanya. Thank you, Ciu. Bye-bye. Thank you ya. Thank you Sama, semuanya. bye-bye. Minggu depan ya. Bye. Oke, bye-bye. Thank you semuanya. Langsung hilang orangnya tinggal 14. Gue udah tadi mau buka baju, panas banget. Eva, seksi. Pakai AC, tahu nggak, Pak? Udah panas banget. Nggak tahan aku pakai AC. Udah nggak? Aku bilang, itu gila Apa panas kabar, ya, Ling? gila. Ling tuh ada Mei tuh, masih ada di sini tuh. Ling, apa kabar, Ling? Baik. Ma, apa kabar, Ma MP? Aduh, Ah, kangen juga nih kita nih nggak pernah ngelihat. Ibu Seli, Ya, Sel, mana lu? ayo, mukamu mana? Lina, apa kabar, Lina, Valerie? Tahu, aku mau nanya kamu satu Lina hal. tumben nih, Lina. Minta Alexandra Sadeli, dia kenapa ya tahu ya? Kan dulu bilangnya sibuk ya, tahu ya? Bener nggak tahu? Hai Val. Halo. Ingat nggak tahu? Itu Lina Rose kemana sih mukanya dihilang terus tuh Lina Rose? Dia juga nggak ada nih. Oh, Cuta udah hilang, diajak ngomongnya nih hilang. Oh, ya udah, Ling aja cerita apa kabar Imelda kemana? Baik. Ada nggak sih Cuta nggak kedengeran? Ada. Oh, tahu. Aku mau tanya dong, Ya. Ibu Alexandra Sadeli. Waktu itu kan karena kita pernah minta ya, terus dia bilang sibuk ya, bener nggak sih? Karena dia mau ke Amerika, waktu itu kan bulan pandemi. Oke. Soalnya kemarin waktu gua minta dia langsung telepon gua, terus ternyata dia kan temannya Abe, mamanya. Langsung ngomongnya, Ibu, saya nggak pernah nolak ya kalau LBC minta ya, katanya. Nggak pernah ada yang hubungi saya ya. Loh. Oh iya, dia bilang katanya, dulu emang dia bilang hubungin aja, nanti dia jadwalin. Terus waktu itu dia mau ke Amerika juga. Kan waktu itu belum pandemi. Iya, makanya dia langsung, aku bilang setahu Jadi ya aku mungkin dia beda sekarang. Iya, Karena sekarang Zoom lebih kapan enak ya. waktu juga bisa. Betul. Sekarang enak tinggal pakai Zoom sih ya. Ya sudah. Iya, dulu kita kan ketemu yang di rumah itu loh, Pak. Aku taunya yang di WWC waktu itu. Gitu. Iya, heeh. Iya. Oh, jangan lupa Fa yang untuk Cita ya, terutama diingetin tahu tanggal Udah diangkat 22 ya. Oktober. Udah dapat kan Mei, udah confirm ya Mei ya? Udah confirm, 22 Udah. Oktober. Siapa itu Pendeta Yakub itu? Aku bagus loh. Dia tuh tentang dia sering seminar yang ya kebanyakan sih tentang jiwa sih, pemulihan jiwa. Bagus banget, Okay. dia punya tim, dapetin dia tuh ampun dari berapa tahun. Jadi kayak full gospel gitu ya. Mereka suka bikin seminar. Nah, ngundang tuh Pak Yakub sama tim. Tapi dia susah banget dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya puji Tuhan lah, lewat Zoom kan kadang orang masih malah lebih gampang punya waktu kan? Iya. Ya, tinggal di sebelah kamar. Ini kayaknya masih pada betah-betah punya belum ada yang ruangan- mau makan Yang siang. punya ruangan ini. Habis jarang maksudnya tuh ketemu. Jadi kalau ada waktu ngobrol sebentar itu kan puji Tuhan bisa ngobrol dekat. Oke, bye-bye semuanya. Sorry Ya, nge-review thank ya. you. Ya sudah, aku Bye. juga mau masak. Makasih Ling, aja, masak. ya. Oke, Ling. Salam Oke. buat Ngomong lagi. semua. Ling, hari Kamis jangan lupa ya, Ling. Iya. Satu. Atau ya. Ditarik terus. Diana Imelda sebenarnya ikut Oh. masuk kamu ya? Ya, bagus. Tapi- Sekarang puji Tuhan. Aku juga kemarin mau laporan aja nggak sempet-sempet soalnya lagi ngurusin skripsi. Lo Evanya hilang. Nggak ada. Ada Iya, Eva. iya. Ya, Gimana? oke. Sekarang maksudnya bagus. Maksudnya aku dari dia punya cerita kita tahu lah bahwa maksudnya ya dia ngerti kesalahannya yang dulu gitu ya. Sekarang dia lagi ada di puncak. Dipanggil sama siapa ya, saudaranya lah gitu ya, tapi dia belum cerita hidup saudaranya itu juga agak ini juga, katanya dia bilang luar biasa banget. Jadi dia mau usaha di sana, tapi
nggak tahu bagaimana, masih belum ini sih. Kemarin kita ngobrol lama ya, tahu ya. Lama banget. Jadi ini kelompoknya Diana semua nih, Ling, ya. Kau. Ya. Ya. Halo, Ibu Pek, luar biasa. Ibu Novi, luar biasa. Ibu Pek baking lagi makan ya, nongol nih. Pek baking khas. No, aduh, bentar lagi hujan gede deh, No. Gue sampai bilang sama Novi gini, Nov, dari nongol. New York aja ikut nih, dari New York nih. Suara lu. Nov, suaramu Nov. Nah, udah belum? Udah kan? Gue kuping gue dengar suara lu udah di kuping telinga. Karena tiap hari dengerin Instagram Big Baking. Amazing banget. Suaranya ini mengiang-ngiang. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Agustus. Hari ini tanggal 27. Gue cuma ngetes lu. Maki gue aja udah tahu suara Novi. Itu Novi ya? BJ aja suka mau nonton loh. Mana gue lihat kata BJ. Luar biasa Pak Nov. Jangan-jangan orang di Surabaya ada teman bilang itu Cinovi ya. Tiap hari orang kalau mau sarapan dulu tungguin gua dulu deh. No, lu kalau udah di sana baru malah ada waktu ya untuk ikut Zoom ya. Nov ini sekarang bisa ikutlah LBC sebulan 2 kali lah pas pendeta. Ini aku bisa, ini udah seminggu ini agak sepi karena kan semua udah pada buka mall apa-apa. Terus aku memang banyak orang yang harus aku siapin training buat nanti ke sono gitu loh. Jadi orangnya lagi lumayan banyak juga yang karyawannya. Oke. Iya, ini pentolan lama masih ditarik-tarik. Nah, tadi kan aku dengerin. Terus ada talkie nih kayak gini, ada suaranya, Bu. Makanya aku mute kan. Dipanggil, ini ada nanti dari Medan mau di video apa? Langsung panjang video. Gue turun dulu. Iya, kalau nggak habis gue rugi. Iya sih, sibuk ya. Tapi sekarang Nov, masalahnya kita tinggal berlapan dan kita mau udahan nih. Ya udah, Oke. Bye-bye semuanya. Sekali lagi bye-bye. Oke. Sampai minggu depan ya. Nov, thank you ya. Thank you ya. Thank you Diana. Thank you Diana. Bye semuanya. Hari ini lebih cepat Nov karena ibunya kan dari New York. Jadi kita jam segini udah selesai. Biasa kadang-kadang kita sampai jam 1. Cuman karena tadi nggak enak, kasihan dia udah jam 1 malam. Jadi kita cepat gitu. Pujian aja tadi cuma 15 menit. Ya udah minggu depan entah gue undang lagi ya. Hah? Gue undang lagi lu kalau mau maksudnya Big Baking gue undang. Wah, lu kalau mau undang orang banyak yang datang, gua taruh aja di IG story, pasti banyak yang itu. Nanti kasihan kamu muat yang lain atuh. Masa sih? Emang bisa muat berapa? Kalau gue cuma 100, kita nggak bayar yang itu, Nov. Kita nggak bayar yang apa? Ada yang bisnis ya. Kalau yang bisnis tuh kan per bulannya lebih mahal lagi, tapi kan kita jarang. Maksudnya nggak sering banyak kayak begini, nggak sering. Kebanyakan tuh sekitar di 30 sampai 50. Kayak Ibu Deborah gini, dia kayaknya ngundang dari Instagramnya dia. Jadi banyak orang kita nggak kenal. Banyak yang nggak kenal tuh tadi. Ya, jadi separuh kita, separuh orang nggak kenal. Gitu. Oh gitu. Udah, nanti kalau ada pendeta-pendeta bagus boleh deh rekomen ke gue. Nanti kita cari biar pembicara. Iya, biar rame gini-gini kan tinggal isi aja pasti ini. Yang itu tinggal masukin story aja udah. Buat kalangan sendiri gitu. Iya. Harus taruh, kau bisa diomelin orang. Oke. Ya, thank you ya semuanya ya. Thank you ya. Gue end ya. Bye-bye. Thank you semua. Bye.